Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Pratama dengan NIM A1S1 18073. Saya dari kelas R002. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang surat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Ibu Hera Wahyuni, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja ke materi. Di sini saya akan membahas tentang surat, yaitu yang pertama surat pribadi dan yang kedua surat dinas. Definisi surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil, atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Nah, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, pengirim, dan orang kedua, penerima. Surat pribadi adalah tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Berikut ada contoh dari unsur pada surat pribadi. Langsung saja. Unsur-unsur surat pribadi. Jakarta, 9 September 2016. Itu sebagai tempat dan tanggal penulisan surat. Untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Nah, itu sebagai tujuan dari surat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebagai salam pembuka. Selanjutnya, apa kabar Pak, Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ananda dan keluarga baik dan sehat juga. Ananda sangat rindu kepada Bapak dan Ibu di Yogyakarta. Kapan Bapak dan Ibu pulang ke Jakarta? Tolong kabarkan jika Bapak dan Ibu akan pulang ke Jakarta. Ananda dan keluarga di sini akan menunggu kedatangan Bapak dan Ibu. Sekian dulu surat dari Ananda. Ananda tunggu pembalasan surat dari Bapak dan Ibu. Nah, itu sebagai isi dari surat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebagai salam penutup. Salam rindu, Sinta Bachua. Nah, itu identitas pengirim surat. Itu tadi unsur dari surat pribadi. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emosi dan ekspresif. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung pada siapa penerima surat. Yang keempat, menggunakan sapaan atau seperti orang bercakap. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Ragam bahasa pada surat pribadi meliputi yang pertama bahasa Indonesia baku. Digunakan untuk tujuan yang bersifat serius, contohnya turut berduka cita atau bersimpati atas musibah yang menimpa seseorang dan ditujukan pada orang yang lebih tua. Kedua, bahasa Indonesia ragam informal. Yang ketiga, ragam bahasa khusus atau bahasa gaul. Nah, struktur atau bagian surat pribadi dan penerapannya. Yang pertama, alamat dan tanggal surat. Informasi ini terletak pada bagian kanan atas. Dianjurkan untuk mencantumkan alamat pengirim. Jika alamat surat tidak dituliskan, dapat menuliskan kota dan tanggal surat. Misalnya, Malang 25 Agustus 2020. Yang kedua, salam pembuka. Bisa salam kangen, salam hormat, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf pertama seperti halo, apa kabar, saya tulis surat ini, dan seterusnya. Yang keempat, isi surat, maksud atau tujuan mengirim surat. Seperti bagaimana kalau ketika saya di sana kita bermain ke Dufan. Nah, itu contoh dari isi surat.
Yang kelima, penutup surat. Sekian dulu surat ini saya sampaikan dan seterusnya. Yang keenam, salam akhir. Bisa ditulis sahabatmu, teman yang selalu merindukanmu. Nah, itu sebagai contoh saja. Yang ketujuh, nama dan tanda tangan. Nah, di sana ditulis nama dan tanda tangan pengirim. Hal yang perlu diperhatikan saat menulis surat. Yang pertama, pengirim, yang kedua penerima, dan yang ketiga tujuan dari surat tersebut. Nah, penerima surat bisa mulai dari usia lebih muda, sebaya, dan lebih tua. Jenis kelamin bisa laki-laki dan perempuan, hubungan akrab, tidak akrab, atau bahkan baru kenal. Tujuan mengirim surat. Satu, mengundang. Yang kedua, mengajukan permohonan atau berupa barang, informasi, atau meminta informasi. Yang ketiga, menjawab undangan, menerima dan menolak. Yang keempat, merencanakan sesuatu dengan orang lain. Yang kelima, memohon maaf. Yang keenam, mengucapkan selamat atas hal baik yang terjadi pada seseorang. Yang ketujuh, menulis surat simpati atas musibah yang menimpa seseorang. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih. Yang kesembilan, mengabarkan atau memberikan informasi. Nah, contoh dari mengundang seorang teman agar tinggal sementara dengannya dengan ciri yaitu menggunakan ungkapan mengundang. Contohnya, bagaimana kalau kamu tinggal? Yang selanjutnya, kami sangat berharap kamu bisa datang. Berikutnya, jika ada kesempatan singgahlah. Yang selanjutnya, kami sekeluarga mengundang bapak atau ibu untuk datang. Kami sangat mengharapkan kedatangan bapak atau ibu. Nah, dan yang terakhir, besar harapan kami bapak atau ibu dapat datang ke kemana yang untuk yang diundangnya. Nah, itu salah satu contoh isi surat tentang yang mengundang seseorang. Materi selanjutnya, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Isi surat dinas, yang pertama, keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Yang kedua, berkaitan dengan topik kedinasan. Yang ketiga, undangan rapat. Yang keempat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi perusahaan. Yang kelima, lamaran pekerjaan. Keenam, surat permintaan izin tidak masuk. Dan yang ketujuh, izin menggunakan tempat. Nah, penulis atau yang dapat menulis surat dinas yaitu yang pertama, pribadi atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Yang kedua, ditulis oleh instansi kepada instansi lain atau individu. Yang ketiga, seseorang atas nama individu tidak boleh menulis surat dinas karena surat dinas disertai dengan kepala surat atau nomor surat. Ciri bahasa pada surat dinas ada dua. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, bahasa ragam baku. Nah, selanjutnya ada contoh dari struktur surat dinas. Silakan disimak. Unsur-unsur surat resmi. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Nah, itu sebagai kepala surat atau kop surat. Nomor 08 strip K strip UKS itu sebagai nomor surat. 23 November 2015 itu sebagai tanggal surat. Lampiran 1 berkas itu sebagai lampiran surat. Hal permohonan izin itu sebagai perihal surat. Yang terhormat Wali Murid Sofia Nazila di Tuban. Nah, itu sebagai alamat surat. Dengan hormat itu sebagai salam pembuka. Dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Tuban.
Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Nah, itu sebagai isi dari surat tersebut. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Itu sebagai penutup surat. Mengetahui kepala sekolah itu tanda tangan Imam Mustaqim MPD, itu identitas pengirim. Hormat kami Ketua Panitia, tanda tangan Rozik Ahmad Zaini, itu sebagai salam penutup. Itu tadi contoh dari struktur surat dinas. Selanjutnya bagian atau struktur surat dinas. Yang pertama, kepala surat diisi dengan nama lembaga. Yang kedua, nomor, tanggal dan jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Yang ketiga, alamat, yang terhormat di tempat atau di kota. Nah, yang keempat, salam pembuka bisa dengan hormat. Yang kelima, paragraf pembuka. Yang keenam, inti surat. Yang ketujuh, paragraf penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, mengetahui orang yang dapat memperkuat surat beserta tanda tangannya. Yang kesepuluh, nama dan tanda tangan pengirim. Nah, itu tadi penjelasan tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, apa saja sih perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas? Nah, yang pertama, unsur kebahasaan. Surat pribadi bahasa yang digunakan tidak baku tapi tetap sopan, sedangkan surat dinas bahasanya menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Unsur penulis atau pengirim surat. Surat pribadi ditulis dan dikirim pada orang lain, antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua, si penerima. Sedangkan surat dinas ditulis oleh suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada lembaga lain. Nah, yang ketiga, unsur tujuan mengirim surat. Surat pribadi mengirim surat untuk tujuan masalah pribadi seperti menanyakan kabar. Nah, sedangkan surat dinas mengirim surat untuk kepentingan formal atau resmi. Yang keempat, nama dan tanda tangan. Nah, surat pribadi nama yang tertera adalah penulis surat serta tanda tangannya. Sedangkan surat dinas nama yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat. Yang kelima, struktur surat. Surat pribadi, alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi, penutup surat, dan salam akhir. Sedangkan surat dinas, kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan penulis dan orang yang memperkuat surat. Terakhir ada unsur dari isi surat. Surat pribadi masalah pribadi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan surat dinas kepentingan resmi atau formal antar instansi. Nah, itu materi dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dulu dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
created using Powtoon.